Kita lanjut dulu ya. Kami baru membahas perawinya saja. Nanti matan-matannya akan kita kumpulkan di dalam satu resume. Hadasana Salamatu ibnu Syabib qal hadasana Abdullah ibnu Ibrahim al-Madani qal hadasana Ishaq ibnu Muhammad al-Ansari an Rubai bin Abdurrahman ibni Abi Sa'id an abihi an jadihi Abi Sa'id al-Khudri qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid tabayat biyadihi. Salamah bin Syabib bercerita kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Ibrahim al-Madani bercerita kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Muhammad al-Ansari bercerita kepada kami dari Rubai bin Abdurrahman bin Abi Sa'id dari ayahnya, dari kakeknya Abu Sa'id al-Khudri. Ia berkata, jika Rasulullah SAW sedang duduk di masjid, beliau bersandar pada kedua tangannya. Nah, hadis ini ya bermuara akhirnya perawinya adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ini merupakan sahabat termasuk perawi hadis terbanyak ketujuh. Jadi urutan pertama perawi hadis terbanyak di antara para sahabat adalah Abu Hurairah. Hadisnya sekitar atau 5.374 Abu Hurairah. Jadi 5.000-an yang hadis yang diriwayatkan. Urutan keduanya adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar ini kalau tidak salah 2.630. Itu Ibnu Umar ya. Lalu kemudian hadis perawi yang ketiga adalah Anas bin Malik 2.200 kalau tidak salah 87 atau 84 saya lupa. 2.280 sekian intinya. Lalu baru yang keempat itu adalah Aisyah 2.210. Nah, jadi urutannya memang dari 5.000 Abu Hurairah terbanyak, kemudian yang kedua, ketiga, keempat sekitar 2.000-an ya. Lalu yang kelimanya ini sudah masuk angka 1.000-an. Itu adalah Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas itu kalau tidak salah 1.600-an sekian. Ibnu Abbas 1.660. Lalu kemudian yang keenam adalah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah sekitar 1.500-an sekian. 1.540 kalau tidak salah. Nah, barulah yang ketujuhnya adalah Abu Sa'id al-Khudri 1.170. Ini 7 sahabat perawi hadis terbanyak. Nah, jadi perawinya adalah termasuk Abu Sa'id al-Khudri. Karena ada sahabat yang berikutnya bahkan hanya meriwayatkan belasan-belasan saja, seperti yang pernah kami sampaikan ya pada bab-bab sebelumnya. Ya, sahabat ini hanya menyampaikan sekitar hanya 17 hadis saja begitu ya. Termasuk juga sahabat-sahabat yang lainnya, termasuk sahabat Ali dan sahabat Umar saja hanya tidak tembus 1.000-an. Dekat itu angkanya. Sayyidina Umar itu kalau tidak salah 537, Sayyidina Ali 536. Nah, itu branding, angkanya dekat antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Jadi sahabat besar saja tidak nggak sampai 1.000-an yang khulafaur rasyidin. Tapi ini Abu Sa'id al-Khudri termasuk 7 perawi hadis yang terbanyak. Nah, inilah keterangan tentang beberapa perawi dalam hadis-hadis ini. Lalu kita akan mengambil resumenya, ya, beberapa kesimpulan berdasarkan 3 hadis yang sudah kita simak bersama. Bahwa yang pertama adalah Rasulullah SAW terlihat duduk kurfaso dengan khusyuk di dalam masjid. Nah, ini tentu kita bingung, yang dimaksud dengan duduk kurfaso itu bagaimana? Nah, jadi duduk kurfaso itu ya, kalau dicontohkan oleh para guru-guru, duduknya itu adalah seperti kita duduk angkat kaki ya, dengan tangannya di atas seperti ini. Ini duduk
kurvaso. Jadi Rasulullah terlihat duduk seperti ini, yang melihatnya adalah tadi Qoilah binti Mahromah. Dan bahkan ketika dia melihat Rasulullah duduk seperti itu, ya tergetarlah hatinya, merasa takut. Takut kenapa? Karena kewibawaan Rasulullah. Padahal ketika itu Rasulullah duduknya sedang duduk santai, dalam suasana santai. Memang di masjid, Rasul sedang niat itikaf, tapi bukan dalam posisi melakukan ibadah secara mahdoh, ya secara mahdoh. Jadi bukan ibadah mahdoh, Rasul bukan ibadah mahdoh, bukan juga sedang mendengarkan khutbah. Jadi sedang duduk santai. Tapi ketika dilihat, ya itu pancaran karismanya luar biasa. Ya, ini merupakan keterangannya berikutnya ya. Ini sikap khusyuknya Rasulullah menggetarkan hati yang memandangnya. Ketika itu yang memandang adalah Qoilah binti Mahromah. Tadi yang diceritakan awal masuk Islamnya saja, ya, karena semangat ketakwaannya begitu tinggi, jadi baru masuk Islam sudah langsung ingin menunaikan ibadah sholat subuh, tapi ternyata salah soft, ya, masuknya ke soft laki-laki. Tapi kemudian ketika dia di bahasa kita ditegur, ya, oleh salah seorang sahabat laki-laki, dia nggak mutung, nggak marah, nggak tersinggung, ya. Ketika diminta untuk pindah, dia pindah saja. Dan ketika masuk ke sapu wanita juga dia tidak merasa malu, nggak merasa sungkan. Kalau bahasa kita nggak takut dicengin lah gitu ya. Kan kalau biasanya habis melakukan kesalahan kan dilihat nih, dicengin, dicandai atau bagaimana, ya. Inilah kata menurut para ulama yang menyampaikan hadis-hadis tentang Qoilah ini, itulah sikap ketakwaannya Qoilah binti Mahromah. Nah, begitu ya. Dan dia menyaksikan tadi karena hatinya yang begitu tulusnya, maka walaupun Rasulullah sedang duduk santai, ya, bukan sedang duduk ibadah, dia mampu menggetarkan hati Qoilah. Lalu dalam hadis yang berikutnya, ya, Rasulullah SAW berbaring dengan meletakkan kakinya di atas kaki yang lainnya. Maka dalam riwayat yang lainnya terlihat Rasulullah sedang berbaring. Ini babnya adalah bab tentang duduknya Rasulullah. Tapi kenapa dimasukkan, ya, hadis tentang Rasulullah berbaring? Ini untuk menguatkan bahwa dalam bab ini duduknya Rasulullah bukan duduk dalam keadaan sedang ibadah, sedang sholat atau sedang mendengarkan khutbah. Jadi bukan duduk yang terkait dengan ibadah. Duduk Rasulullah sedang istirahat, Rasul sedang santai, tapi bersantainya di Masjid Nabawi. Makanya sebagai penguat tentang bahwa Rasulullah bukan sedang ibadah, dimasukkanlah dalam hadis ini satu hadis yang Rasul sedang berbaring, agar nanti timbul hikmahnya seperti itu. Ya, jadi dikatakan Rasulullah itu berbaringnya celentang, lalu satu kakinya menumpang pada kaki yang lain. Mungkin kita ngangkat kaki, satu kaki Rasulullah di atas kaki yang lain. Dan ini Rasulullah sedang santai berarti. Artinya masjid itu ada kalanya, ya, selain merupakan tempat ibadahnya Rasulullah, juga menjadi tempat rehatnya, istirahatnya Rasulullah SAW, yang menunjukkan memang kemuliaan orang yang itikaf. Ya, termasuk kita sekarang ini sedang di dalam masjid, maka kita niatkan kehadiran kita sejak awal kita datang sampai nanti kita meninggalkan masjid ini dengan niat itikaf karena Allah. Nah, maka kita mendapatkan nilai pahala itikaf. Tapi harus pasang niat, ya. Ya, kalau tidak bisa bahasa Arabnya dengan bahasa Indonesia juga bisa. Sengaja aku niat itikaf, ya, selama di masjid ini karena Allah. Maka kita pasang niat seperti itu, ya Bapak Ibu, maka otomatis duduknya kita bernilai ibadah, walaupun hanya sejenak, walaupun hanya sesaat. Nah, ini Rasulullah, ya, berbaring meletakkan kakinya di atas kaki yang lainnya. Kemudian Rasulullah sering terlihat duduk dengan ihtaba di masjid. Nah, kalau ihtaba ini, ya, posisi duduknya adalah, ada yang mengatakan ihtaba itu tangan Rasulullah di belakang bersandar pada tangan, ada yang mengatakan ihtaba itu bersandar dalam bentuk Rasulullah merapatkan tangannya begini, ya, begini di antara kakinya. Ini juga termasuk ihtaba. Kalau tadi kan kurvaso hanya begini saja di atas tangannya, tapi kalau ihtaba Rasulullah itu memegangnya, mengikatkan begini.
Dan memang kebiasaan orang Arab kadang duduk ihtabah seperti ini ya, kadang dengan menggunakan tangan, bisa juga dengan menggunakan surban. Jadi surbannya diikatkan di punggungnya begini ya, lalu diikatkan di kakinya. Nah, kalau diikat ke sini ke kaki kan ya, ini terasa sangat bisa bersandar begitu. Makanya kadang bersandar itu dengan surban ya, kadang dengan tangan. Tapi dalam riwayat dikatakan kalau mau duduk ihtabah jangan dengan menyatukan semua jari begini, karena begini merupakan kebiasaan orang Yahudi. Maka kalau mau duduk ihtabah, tangannya ini, tangan kanan menggenggam tangan kiri. Seperti halnya kalau kita sedekap sholat itu kan begitu ya, sedekap sholat itu kan pilihannya bisa tangan kanan menggenggam tangan kiri melingkari, atau tangan kanan di atas tangan kiri. Ada berbagai riwayat. Ada riwayat Nabi yang hanya meletakkan tangannya di atas tangan yang kiri. Ada kemudian Rasul melingkarkan pergelangan tangan kanan di atas tangan kiri, begitu. Jadi ada riwayat seperti itu ya, ketika sedang sedekap. Maka ketika duduk ihtabah pun ya, menurut para ulama jangan tangannya seperti ini. Kalau seperti ini kebiasaan orang Yahudi. Jadi kalau mau tangan kanannya memegang tangan kiri, sebagaimana posisi kita sedekap tadi kan, tangan kanan melingkari tangan kiri. Saya mencoba untuk mengambil beberapa contoh-contoh duduknya Rasulullah ya, yang ada di internet. Memang sulit mencari yang secara utuh. Ada beberapa contoh yang di internet saya cari gambar-gambarnya ya. Ada duduk-duduk yang merupakan dilakukan oleh Rasulullah. Ini gabungan antara duduk yang ibadah. Kalau ibadah kan ada iftiros, ada tawarruk ya. Jadi ketika kita sholat, duduk tahiyat awalnya adalah duduk iftiros. Maka duduk iftiros itu kalau kita menekuk, kita mendudukan kaki kirinya ya, tapi kaki kanannya tegak sambil dilipat. Jadi melipat ini duduknya namanya duduk iftiros. Ini bisa dilakukan pada tahiyat awal, atau bisa juga pada tahiyat akhir tapi sholat sunnah. Kalau sholat sunnah 2 rakaat. Karena ada riwayat Nabi sholat sunnah 2 rakaat, di akhir sholatnya Nabi tidak duduk tawarruk. Jadi boleh nggak kalau sholat sunnah yang kita sholat misalnya berapa rakaat, misalnya sholat tarawih gitu ya, 2 rakaat dengan iftiros boleh nggak? Boleh. Ada Nabi riwayat Nabi sholat sunnah duduknya tahiyat akhirnya iftiros. Tapi kalau sholatnya lebih dari 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, maka duduk tahiyat awalnya harus iftiros. Baru tahiyat akhirnya tawarruk. Begini, kalau tawarruk seperti ini ya. Tawarruk itu berarti kaki kirinya di bawah kaki kanan, dan ini arah ibu jarinya juga harus mengarah ke arah kiblat. Jadi ini ibu jari kita belokkan juga sama. Kalau kita duduk tawarruk, ibu jari kita juga menghadap ke arah kiblat. Ini buat yang orang masih dalam keadaan sehat dan normal. Buat yang kakinya sudah sakit, asam urat misalnya ya, yang susah, yang sakit, maka ya ada keringanan, ada rukhsah. Tapi buat yang keadaan normal, tawarruk itu berarti kaki kirinya menghadap ke kiblat. Demikian juga dengan ini ditekuknya ya. Kalau iftiros ini didudukan. Nah, ini yang terkait dengan duduk-duduk model yang terkait dengan ibadahnya Rasulullah. Termasuk juga Rasulullah di waktu setelah sholat subuh itu sering menunggu sampai ke waktu syuruknya, duduknya tarobu. Kalau tarobu bahasa kita adalah bersila. Nah, ini bersila ya, bersila. Ini kalau dalam riwayat, ada beberapa riwayat mengatakan ketika Rasul menunggu dari waktu setelah sholat subuh sampai ke waktu syuruk, yang duduk berzikirnya duduknya dengan tarobu. Kalau bahasa kita duduk bersila. Tarobu itu bersila. Kan memang ada hadis Nabi yang tentang sholat sunnah isyraq ya. Man sholal godata fi jama'atin, siapa yang sholat goda ya, sholat goda itu sholat subuh berjamaah. Nah, kemudian summa qa'ada yazkurullaha hatta tatlu asyamsu, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai dengan terbit matahari. Nah, summa qa'ada duduk di sini
dalam riwayat itu Rasul duduknya dengan duduk bersila, duduk tarobu. Ada riwayat yang lain ya, bukan riwayat yang baru saya sampaikan, duduknya Rasulullah dalam keadaan duduknya tarobu. Lalu kemudian Rasul berzikir sampai dengan waktu syuruk, waktu terbit matahari, kira-kira 1 jam 20 menit daripada waktu subuh, dari azan subuh. Jadi kalau subuh sekarang adalah 4 berapa subuh? 4.12, 4.15. Tambahkan saja 1 jam 20 menit, berarti jam 5.35. Itu sudah waktu syuruk yang aman. Walaupun di jam sini kan sudah lebih apa ya, lebih pendek nih syuruknya. Tapi ada kalanya mesti ada spare. Yang aman itu tambahkan saja 1 jam. Nah, ini kan pas terbitnya 5.35. 1 jam 20 menit itu sudah waktu aman kata para ulama. Tapi ada kalanya saya melihat di waktu-waktu syuruk itu nggak nyampe 1 jam 20 menit. Ya. Kalau 1 jam 20 menit itu sudah waktu aman, yang artinya bola mataharinya sudah keluar. Jadi kalau pas baru itu masih belum boleh. Nah, jadi kalau sudah 1 jam 20 menit itu waktu aman untuk melakukan sholat isra. Ya, jadi tadi ya, summa qa'ada yazkurullaha tatatlu syamsu summa sholat rakaataini fakanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin. Maka baginya pahala haji dan umroh sempurna. Nah, inilah duduknya Rasulullah dalam riwayat tersebut, dalam duduknya bersila. Apa di gambar ini kan ada duduk ikhtabah begini. Ini ada hadis-hadis yang lain yang tidak masuk dalam hadis di kitab Samail ini, termasuk duduk yang dilarang adalah duduk dengan menyandar pada tangan kiri, ya, seperti yang contoh ini. Jadi ada seorang sahabat ketika duduk dengan posisi ini, Rasul menegurnya. Ya, jadi duduknya dengan menyandar ke tangan kiri seperti beginilah, tapi tangannya duduknya begini, ya. Maka Rasul menegurnya bahwa dudukmu itu seperti duduknya golongan al-maghdub, yaitu maghdubi alaihim adalah orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada ayat-ayat mengatakan golongan yang dimurkai Allah, dalam tafsir-tafsir dikatakan sebagai orang Yahudi. Sedangkan ad-dhalin adalah orang Nasrani, ya. Jadi orang yang dimurkai adalah golongan Yahudi, maghdubi alaihim. Sedangkan ya, ad-dhalin itu orang Nasrani. Arti maghdub dimurkai, arti dhalin itu sesat. Walaupun kemudian ada juga ya dalam penjelasan tafsir-tafsir yang lain, termasuk tafsir Al-Jalani, tafsir-tafsir yang lain, itu tidak menyebutkan maghdub itu adalah Yahudi dan Nasrani. Maghdub itu Yahudi, ad-dhalin itu Nasrani. Mereka mengatakan maghdub itu orang yang dimurkai adalah orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Sedangkan orang-orang yang sesat itu orang yang mengamalkan tapi nggak punya ilmu. Sesat, mengamalkan ya tapi nggak ada ilmunya, sesat amalannya. Sedangkan orang yang berilmu tidak mau mengamalkan, dimurkai Allah. Nah, itu ada beberapa tafsir yang lain ya. Itu mengatakan bahwa arti maghdubi alaihim itu begitu. Jadi mengatakan orang yang berilmu tidak mau mengamalkan. Kalau dhalin orang yang mengamalkan tapi tanpa ilmu. Tapi tafsir-tafsir yang populer termasuk tafsir Jalalain dan sebagainya mengatakan maghdubi alaihim itu Yahudi, ya, ad-dhalinnya Nasrani. Maka dalam hadis ini ya, duduk al-maghdub itu maksudnya duduknya orang Yahudi tapi menegurnya. Ya, jangan kamu duduk seperti ya al-maghdub itu. Maksudnya jangan seperti orang Yahudi. Termasuk juga ada hadis yang Nabi melarang duduk dengan cara ihtaba, tapi ihtaba yang dimaksud dalam ini adalah seperti kalau kita sholat Jumat, kan banyak yang duduk begini nih, ya, duduk begini, ya. Ini ada hadis yang menyatakan Nabi melarang ketika mendengarkan khutbah sampai duduk seperti ini, begitu. Walaupun kemudian para ulama mengatakan larangan Nabi tersebut tidak langsung otomatis berhukum atau berstatus haram. Larangan yang sifatnya haram. Walaupun kaidah usul fikihnya setiap perintah itu berarti menunjukkan wajib, setiap larangan menunjukkan haram.
Tapi untuk kasus-kasus seperti yang ini ya, para ulama tidak menganggap itu hukumnya langsung otomatis haram ketika khutbah Jumat terlarang atau haram duduk seperti ini. Ya, karena para sahabat yang lainnya ya itu masih juga mengamalkan. Nah, ini kan ada gambaran ya, memang yang nomor 2 ini memang ada keterangan hadisnya. Saya ketika mencari gambar ini saya cari memang ada hadisnya mengatakan ya dilarang Rasulullah ketika mendengarkan khutbah Jumat. Ini kan duduk kurvaso berarti ya, atau duduk ihtaba yang tangan begini. Kurvaso maupun ihtaba kan hampir sama ya. Karena duduk seperti ini itu kan dianggap duduk yang nyaman, yang mudah membuat orang menjadi ngantuk atau tidur begitu. Tapi status hukumnya tidak otomatis haram. Ada keterangan ya dari hadisnya Abu Daud ya, telah menceritakan kepada kami, Daud bin Rusaid telah menceritakan kepada kami, Khalid bin Hayyan Ar-Raqi telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Abdullah bin Azibriqan dari Ya'la bin Shaddad bin Aus, ia berkata, aku bersama Muawiyah menyaksikan penaklukan Baitul Maqdis, lalu dia melaksanakan sholat Jumat bersamanya. Maka aku melihat kebanyakan jamaah yang ada di masjid adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat mereka duduk bertekuk ya, lutut, artinya seperti tadi ketika imam sedang berkhutbah. Abu Daud berkata, Ibnu Umar juga duduk yang menekuk lutut sementara imam sedang berkhutbah. Begitu juga Anas bin Malik, Surai, Sa'sab bin Suhan, Said bin Musayyab, Ibrahim An-Nakhai, Makul, Ismail bin Muhammad bin Sa'ad, dan Nuaim bin Salamah. Katanya, tidak mengapa duduk seperti itu. Abu Daud berkata, belum sampai kepadaku bahwa ada seorang yang membencinya kecuali Ubaidah bin Nusai. Nah, jadi ya tadi sahabat-sahabat besar saja, walaupun memang ada riwayat Nabi yang melarang duduk mendengarkan khutbah dalam duduk kurvaso atau ihtaba seperti tadi ya, tapi para ulama kemudian menyimpulkan ini bukan langsung hukumnya haram tapi makruh ya, dalam arti karena apa, jangan sampai nanti mendengarkan khutbah saking terasa begitu nyamannya akhirnya tidur ya. Kita duduk sila aja masih punya potensi tidur, benar nggak ya? Karena memang biasanya kalau khotib sudah menyampaikan saya ibadallah usikum wa iya yang kita Allah, maka bagi yang dengar jamaah itu bunyinya bismika Allahumma ahya wa amut begitu. Padahal itu pesan takwa ya. Tapi bagi yang dengar seolah-olah wah ini udah doa untuk tidur begitu. Nah inilah beberapa hal yang terkait dengan gaya duduknya Rasulullah ya. Duduk-duduk yang dalam bab ini sekali lagi bukan duduk yang terkait dengan ibadah makhluk ya. Jadi ini duduknya Rasul sedang bersantai, karena ada 2 hadis, di antara hadis tersebut malah menunjukkan Rasul sedang berbaring di masjid ya. Jadi duduk kurvaso begini boleh ya, dalam arti kalau misalnya kita sedang santai ihtaba seperti boleh ya. Nah, kalau sedang sholat Jumat ya terlarang, tapi sekali lagi hukumnya bukan haram tapi makruh. Nah, begitu. Karena khawatir nanti menyebabkan karena merasa nyaman langsung membuat kita tertidur. Baik, ini sudah kami sampaikan ya bab tentang gaya duduknya Rasulullah. Kalau ada diskusi pertanyaan silakan untuk disampaikan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan baik terkait dengan bab ini maupun dengan yang selainnya juga silakan. Ada? Ada pertanyaan? Yang mau ngomong? Waalaikumsalam. Itu yang tadi dicontohkan tadi kan ada juga yang selonjor. Kalau selonjor kaki kan katanya itu yang saya pernah dengar dari beberapa ustadz itu, kalau selonjor boleh-boleh aja tapi membiasakan juga. Nah, untuk klarifikasi Pak, bagaimana itu? Iya, jadi maksudnya biasanya bab adab ya, termasuk berselonjor ke arah guru, termasuk ke arah kiblat ya. Nah, itu memang
para ulama itu menyarankan untuk tidak selonjor ke sana. Jadi kalau misalnya kita lurus tapi kiblat paling nggak miring sedikit. Kalau kiblatnya anggap lurus ke sana, kita miringnya ke sini begitu Pak. Jadi kalau langsung lurus ke kiblat gitu. Bergeser dikit boleh nggak? Boleh. Walaupun hanya beberapa derajat ya. Kita badan tetap ke sana, arahnya saja. Termasuk ketika ada guru ya di depan kita, ya, ada kiai ulama, kita jangan duduk melonjorkan ke arah beliau. Ini biasanya adanya di kisah-kisah mankobah, kisah-kisah adab, ya, kisah-kisah tentang adab. Bagaimana kisah muridnya Syekh Bahaudin An-Naqsyabandi, padahal ketika itu jauh, tapi dia kemudian mengarahkan kakinya ke arah Qasrul Arifan. Qasrul Arifan itu kediaman Syekh Bahaudin An-Naqsyabandi, ya. Tiba-tiba ada ketika dia sedang melonjor ke arah sana, tiba-tiba ada seekor kalajengking yang menggigit kaki, jadi kaget, astagfirullah. Dan dia ingat, waduh, kaki saya meluncur ke arah Qasrul Arifan. Gitu. Mungkin buat orang yang ini berlebihan, tapi karena dia muridnya seorang wali besar, Syekh Bahaudin, maka menjadi pelajaran bagi dirinya. Oh, besok-besok nggak lagi menjulurkan kakinya ke arah di mana tempat gurunya berada. Ya. Walaupun itu ya, itu memang adab-adab yang tertinggi. Jadi kalau secara hukum minimal ke arah Ka'bah ya, ke arah Ka'bah, atau kalau di majelis itu ada seorang ulama, jangan kita melonjorkan kakinya ke arah beliau gitu. Jadi masuknya ke lebih ke adab Pak, seperti itu. Ada yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut masalah kalau kita membaca Al-Quran tapi di HP dalam posisi tiduran, apakah ini Ya. membaca Al-Quran tapi Ya. bukan musaf Ya. di HP Ya. dalam posisi tiduran? Ya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, membaca Al-Quran adabnya tetap sama saja, apakah melalui mushaf, melalui HP, termasuk kalau kita memang ketika membacanya dilarang dalam keadaan berhadas, maka jangan dalam keadaan berhadas ya. Ketika membacanya, karena membacanya ibadah. Membaca Quran itu udah langsung otomatis ibadah. Beda sama membaca hadis ya. Nah, baca Al-Quran itu ibadah, maka dalam keadaan tidak boleh dalam keadaan junub, maka itu pun berlaku juga ya. Baik medianya itu mushaf secara langsung atau handphone ya. Karena ketika kita membacanya kan Al-Quran itu otomatis satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Beda kalau kita baca hadis nggak berlaku seperti itu ya. Kalau kita baca hadis nggak otomatis baca huruf per hadisnya dengan 10 kebaikan. Atau kita baca kitab-kitab yang lain ya, kitab-kitab para ulama, satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Kalau Al-Quran otomatis ya. Maka karena otomatis seperti itu, maka membaca Al-Quran otomatis menjadi ibadah. Maka ibadah ya kita kedepankan adab ya, kecuali kalau memang dalam keadaan sedang sakit ya, sedang. Kalau orang sakit mah apa juga ada rukhsahnya, ada keringanannya. Tapi dalam keadaan biasa, dalam keadaan normal ya, maka sebaiknya dalam keadaan ya, jangan dalam keadaan yang kita seperti apa yang bermalas-malasan. Tadi yang duduk seperti ini saja kan ditanya, ini kenapa duduk begini aja? Para ulama mengatakan itu sikap duduk seperti orang yang sedang bermalas, malas orang yang tidak sigap begitu. Jadi posisi duduk bersila kan sigap ya. Baik kalau jawara duduk begini kan bisa otomatis serang dulu, coba pun nendang begitu misalnya ya. Duduk posisi siaga namanya, duduk sigap. Tapi kalau duduk begini, kenapa juga dikatakan Nabi duduknya al-maqlub Yahudi? Tapi di antara penjelasan para ulama, ini duduk seperti orang yang sedang seperti bermalas-malasan begitu. Nabi kan dalam segala hal, termasuk yang kemarin kami sampaikan, jalannya saja kan tidak menyeret, ya, tidak menunjukkan gaya orang malas, ya. Waktu bab tentang perjalanan Rasulullah kan, jalannya tuh melangkah, tidak menyeret. Jadi Nabi menghindari ibaratnya image ya umat itu membangun orang sebagai sikap orang yang malas, termasuk gaya jalannya, termasuk gaya duduknya. Jadi gaya duduk seperti tadi itu yang dicontohkan ya di slide sebelumnya. Nah, ini yang duduk seperti ini itu selain dikatakan seperti orang Yahudi, tapi juga kata para ulama berkesan sebagai orang yang malas. Maka termasuk ketika ibadah pun ya, kita harus menunjukkan mengedepankan adab gitu ya. Walaupun sekali lagi kalau memang kemampuannya seperti itu, sedang sakit ya,
atau memang badan udah capek banget tapi pengen baca Quran, ya mau nggak mau boleh. Kalau memang sudah seperti itu. Tapi dalam keadaan normal, ya upayakan dengan sikap takzimnya kita ketika membaca Al-Quran, begitu Pak. Karena adab itu sekali lagi di atas ilmu, ya. Jadi sebaiknya dalam keadaan kita dengan adab. Bagus lagi kalau sambil menghadap ke arah kiblat. Itu babnya adab, bukan hukum. Kalau baca Quran tidak menghadap kiblat boleh nggak? Boleh. Tapi kalau tadi menghadap kiblat lebih sempurna, itu babnya bab adab, bukan bab hukum, ya. Jadi kalau adab itu dia lebih kepada nilai, bukan bagus atau lebih bagus, bukan masalah boleh atau tidak boleh. Kalau hukum itu kan boleh atau tidak boleh. Tapi kalau adab itu ya mana yang bagus, mana yang lebih bagus. Jadi yang lebih bagus itu tetap dalam keadaan duduk, sungguh-sungguh duduknya menghadap ke arah kiblat. Ada lagi? Oh tidak ada, kita cukupkan. Kalau sholat Jumat biasanya kita duduk sama pakai dagu gini kan, kadang sampai ngantuk tiduran itu batal nggak? Kalau di dalam itu ada perpaduan, kalau bab tidur itu sepanjang tidak berubah bokongnya, ya, tidak berubah bokongnya, atau tidak sampai kayak bergeser begini, ya. Kalau kita tetap, ya, secara fikihnya masih belum batal. Ini Safinatul Najah itu patokannya adalah duduknya rapat ini begini, ya. Jadi nggak bergeser. Tapi kalau kita sampai, nah ini kan bergeser nih, berubah posisi, dianggap batal. Tapi kalau kita mantep begini nggak bergerak, ya, tapi nggak niat tidur, niatnya dengerin khutbah, tiduran begitu. Bukan niat tidur, nggak niat tidur, niatnya dengerin khutbah. Tapi posisinya nggak bergeser sedikit pun ini, ya. Tapi kalau capek, begini batal. Dia ngangkat itu berubah batal. Gitu. Jadi patokannya adalah posisi duduknya tetap gitu, ya. Nah, kalau di sapinah begitu. Jadi yang penting bokongnya ini nggak bergeser. Kalau bergeser berubah batal. Atau kalau ragu mendingan wudhu lagi, ya. Karena dianggap yang benar-benar tidur itu kita udah nggak mendengar. Kalau masih ngaku kan masih kedengeran. Suaranya masih ada, walaupun kita udah nggak nangkep nih, tapi kadang kita masih nangkep, masih suasana sekitar masih paham. Kalau sudah benar-benar yang plek itu, ya, itu batal. Ya, kalau sholat batal kalau tidur, tapi kalau wudhu harus berubah. Kalau sholat, kita sholat nih, kita ngelanturnya sampai benar-benar kita nggak mendengar nih, nggak mendengar suara, nggak merasakan apapun, otomatis sholatnya batal. Tapi wudhunya nggak batal. Kalau berdiri, ada juga pendapat karena ada riwayat istri Nabi bahkan saking ngantuknya sholat sambil pegangan tali, Ummu Salamah atau siapa begitu, ya. Gitu. Jadi kalau sampai ngelantur, sholatnya batal. Batal sholatnya, ya? Itu batal sholatnya bukan wudhu. Oh lagi sholat, ya lagi sholat, jangan sampai kehilangan kesadaran. Tapi kalau ini, ya, kalau duduk yang kalau duduk sholat itu kan adalah begini, ya, selama nggak bergeser, kata para ulama, ya, selama nggak bergeser posisi dan ketiduran, bukan niat tidur, ya, selama ketiduran nggak bergeser ininya. Tapi kalau memang nanti syak, ya, boleh silakan wudhu lagi daripada syak, nanti nggak tahu berubah begininya kan, lebih aman wudhu lagi. Cukup, ya. Nah, baik, ini saja kajian pada malam hari ini, ya, tentang gaya duduk Rasulullah. Sekali lagi bab ini bab duduknya Rasulullah, duduknya dalam keadaan di luar ibadah mahdoh, ya, bukan duduknya sedang sholat, bukan duduknya sedang mendengarkan khutbah, ya. Makanya tadi ada hadis-hadis lain, walaupun itaba Nabi melakukan duduk kurvaso, tapi ada hadis lain yang Nabi melarang duduk kurvaso ketika mendengarkan khutbah. Tapi kemudian larangan tersebut sekali lagi tidak bersifat larangan yang berhukum haram, tapi hanya makruh. Ya, ini saja kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.